Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai ukuran sudut. Sebelumnya perkenalkan, saya Karisma Ayu Rosa Ramadhani, NIM 2019-004057, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Langsung saja kita ke pembahasan. Mengenai materi yang akan kita bahas, ada 3 hal penting. Yang pertama, derajat dan radian. Yang kedua, konsep dasar sudut. Dan yang terakhir, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, derajat dan radian. Secara umum, ada 2 ukuran yang digunakan untuk menentukan besar suatu sudut, yaitu derajat dan radian. Singkatnya, satu putaran penuh sama dengan 360 derajat, atau 1 derajat didefinisikan sebagai besar sudut yang dibentuk oleh 1/360 putaran penuh. Perhatikan gambar berikut. Gambar pertama, 1 derajat merupakan 1/360 putaran. Gambar kedua, 90 derajat sama dengan 1/4 putaran. Dan gambar ketiga, 180 derajat sama dengan setengah putaran, dan gambar keempat 360 derajat sama dengan 1 putaran. Sebelum memahami hubungan derajat dan radian, kita perlu mengetahui bahwa 1 radian diartikan sebagai ukuran sudut pusat alfa suatu lingkaran yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Perhatikan gambar di samping. Jika sudut AOB merupakan alfa atau bisa disebut juga theta, maka panjang busur AB sama dengan OA sama dengan OB. Maka alfa merupakan panjang busur AB dibagi oleh jari-jari merupakan 1 radian. Jika panjang busur tidak sama dengan jari-jari, maka cara menentukan besar sudut tersebut dalam 1 radian diselesaikan menggunakan definisi perbandingan. Sudut AOB sama dengan panjang busur AB dibagi jari-jari radian. Hubungan satuan derajat dengan satuan radian. 1 putaran penuh sama dengan 2 pi radian. 360 derajat sama dengan 2 pi radian, atau 1 derajat merupakan pi per 180 radian. 1 radian setara dengan 57,3 derajat. Selanjutnya kita ke contoh soal. 1/5 pi radian merupakan berapa putaran dan berapa derajat? Penyelesaian. 1 putaran merupakan 360 derajat atau 2 pi radian. Jadi, setengah putaran merupakan pi radian. Oleh karena itu, jika 1/5 pi radian merupakan 1/5 dikali setengah putaran sama dengan 1/10. Untuk mengetahui derajatnya, dikalikan dengan 360 derajat. Maka dihasilkan 36 derajat untuk 1/5 pi radian. Latihan soal bisa untuk dikerjakan masing-masing. Selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua, yaitu konsep dasar sudut. Sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi dari sisi awal atau initial side ke sisi akhir atau terminal side. Suatu sudut bertanda positif jika arah putarnya berlawanan dengan arah putar jarum jam, dan bertanda negatif jika arah putarnya searah dengan jarum jam. Arah putaran untuk membentuk sudut juga dapat diperhatikan pada posisi sisi akhir terhadap sisi awal. Untuk itu, perhatikan gambar berikut. Untuk menyatakan sudut, lazimnya digunakan huruf Yunani, alfa, beta, gamma, theta, atau menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, D. Dalam bidang koordinat Kartesius, jika sisi awal suatu garis berimpit dengan sumbu X dan sisi terminalnya terletak pada salah satu kuadrat
pada koordinat kartesius itu disebut dengan sudut standar atau sudut baku. Jika sisi akhir bertanda berada pada salah satu sumbu pada koordinat tersebut, sudut yang seperti ini disebut pembatas kuadran. Seperti 0, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Jika sudut yang dihasilkan sebesar alfa atau sudut standar, maka sudut beta atau sudut koterminal sehingga alfa plus beta min 360 derajat. Sudut koterminal merupakan sudut koterminal adalah dua sudut standar yang memiliki sisi-sisi akhir terminal yang berhimpit, seperti pada contoh. Perhatikan contoh soal berikut. Pada sudut 60 derajat, gambarkan sudut-sudut standar dan tentukan posisi sudut pada koordinat kartesius. Nah, jawabannya 60 derajat. Sudut-sudut standar 60 derajat, sisi awal terletak pada sumbu X dan sisi OA terletak di kuadran 1 karena masih 60 derajat. Latihan soal bisa untuk dikerjakan. Langsung ke pembahasan yang terakhir, yaitu perbandingan trigonometri pada siku-siku. Aturan perbandingan. Sin theta merupakan sisi di depan sudut theta, dibanding dengan sisi miring. Kemudian cos theta merupakan sisi di samping sudut per sisi miring segitiga. Kemudian tan theta merupakan sisi di depan sudut dibanding sisi di samping sudut. Kemudian kosekan theta merupakan sisi miring segitiga dibanding dengan sisi di samping sudut. Sekan theta merupakan sisi miring segitiga dibanding dengan sisi di samping sudut. Kemudian kotangen merupakan sisi di samping sudut per sisi di depan sudut. Contoh soalnya, diberikan segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B. Jika panjang sisi AB sama dengan 3 satuan, BC sama dengan 4 satuan, tentukan sin A, cos A, dan tan A. Penyelesaiannya. Dari segitiga tersebut, panjang AC dapat diketahui dengan mengkuadratkan 3 satuan dengan rumus Pythagoras, yaitu akar dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan akar 25, maka ketemu panjang AC sama dengan 5 derajat. Dengan menggunakan aturan perbandingan, maka diperoleh sin A merupakan panjang sisi di depan sudut A. Panjang sisi di depan sudut A merupakan 4 satuan dan panjang sisi miring segitiganya AC merupakan 5. Maka sin A sama dengan 4/5. Cos A, maaf ini terjadi kesalahan tulis, harusnya cos A. Cos A merupakan panjang sisi di samping sudut A. Panjang sisi di sudut A yaitu 3 satuan dan panjang sisi miring 5, maka cos A merupakan 3/5. Kemudian tan A merupakan panjang sisi di depan sudut A. Panjang sisi di depan sudut A yaitu panjang CB 4 satuan dan panjang sisi di samping sudut A. Panjang sisi di samping sudut A merupakan 3 satuan, maka tan A merupakan 4/3. Berikut latihan soal dapat untuk dikerjakan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.